Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Paroki Cilandak, Romo Agustinus Kelik Pribadi SCY. Kita akan berdialog terkait dengan kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia untuk membahas bagaimana arti penting kedatangan Paus dan juga bagaimana masyarakat Indonesia memaknai kehadiran Paus. Halo Romo Kelik, bagaimana kabarnya Romo? Baik, luar biasa, Luar sehat biasa. puji Tuhan ya. Sehat puji Tuhan ya Romo ya. Baik Romo, ini kan kita sudah 35 tahun menantikan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Tidak hanya masyarakat Indonesia mungkin secara umumnya, tapi juga umat Katolik di Indonesia ya, secara khususnya menantikan kehadiran Paus. Seperti apa Romo melihat kesiapan, respon, dan juga antusiasme masyarakat Indonesia dalam menyambut Paus? Sebenarnya kerinduan kita untuk menyambut kedatangan Bapak Paus itu kan sudah cukup lama ya. Sudah diusahakan dengan berbagai macam cara. Dan terakhir yang kita dengar tentu pada saat COVID itu ya, terjadi COVID rencananya lalu ditunda hingga sekarang ini. Tapi berbagai persiapan saya kira dipersiapkan dengan sangat baik dan masyarakat bukan hanya umat Katolik di Indonesia itu sangat-sangat bersemangat ya, penuh sukacita datang ke Jakarta terutama karena memang pertemuannya di Jakarta untuk sungguh-sungguh menyambut Bapak Paus. Oh iya, tadi juga kita sudah memantau sejak kemarin sampai Iya. dengan hari ini antusiasmenya luar biasa Luar ya biasa, Romo ya. ya. Nah ini kan kunjungan Paus ke 4 negara di Asia dan juga Oseania, dan Indonesia ini menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Ini sebenarnya seperti apa signifikansinya untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga khususnya pada umat Katolik di Indonesia? Kunjungan Bapak Paus ke Indonesia sebenarnya mempunyai 3 tema. Tetapi yang tema secara umum untuk sebagai sebuah negara yang ingin ditekankan adalah bagaimana semangat persaudaraan itu, semangat dialog yang menjadi warna kental dari bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana oleh Bapak Paus dan negara Vatikan diakui bahwa di dalam keberagaman Indonesia itu menghidupi persaudaraan yang sangat kuat. Dialog itu kuat ya, lebih-lebih Indonesia sebagai salah satu negara muslim yang paling besar di dunia diharapkan supaya apa yang sudah dihidupi berkaitan dengan semangat persaudaraannya, dialognya itu terus digaungkan. Jadi Bapak Suci sendiri mengakui itu bahwa itu menarik ya. Karena tidak semua negara itu punya dalam keberagaman itu dengan mudah dialog dan persaudaraan itu dilakukan. Oke. Berarti menjadi salah satu faktor utama kedatangan Paus adalah melihat kondisi Indonesia yang sangat beragam, multi etnis dan juga multikultural ya Romo. Sangat multikultural dan sebagai salah satu negara mayoritas Muslim yang mempunyai peran yang penting ya sekarang ini dan di masa yang akan datang. Gitu, Oke, ini terkait dengan kedatangan Paus, namanya itu kan kunjungan apostolik. Sebenarnya mungkin masyarakat awam banyak yang belum tahu apa itu kunjungan apostolik. Ini sebenarnya secara istilah apostolik itu apa Romo? Kunjungan resmi sebagai paus kepada sebuah negara atau sebuah umat di suatu negara tertentu untuk menyapa umatnya sebagai gereja tentu sebagai pemimpin, tetapi karena kepausan itu juga sebagai sebuah negara maka kerjasama dari negara dengan negara itu juga ingin dibangun di sana. Oke. Ya itu ya. Kunjungan kenegaraan. Kunjungan kenegaraan gitu juga ya. Romo, Jadi mempunyai 2 sisi. Satu, kalau di saat ini ya menekankan berkaitan dengan bagaimana iman umat yang dikunjungi itu terus bertumbuh. Tapi di sisi yang lain bagaimana semangat dia sebagai paus kalau sekarang ini dia menekankan berkaitan dengan belas kasih Allah di dalam kepemimpinannya itu didengungkan kepada seluruh umat. Oke. Tadi Romo juga sempat bahas terkait dengan belas kasih. Ini masuk ke dalam 3 tema besar dari kunjungan Paus. Ada faith, fraternity, and compassion ya Romo. Betul sekali ya. Ini seperti apa masyarakat Indonesia pada akhirnya menangkap 3 pesan yang ingin disampaikan oleh Paus? Jadi pesan ini lahir tentu dari penghayatan iman gitu ya. Di dalam kehidupan kita, banyak di antara kita sebenarnya umumnya apalagi di Indonesia itu beragama. Tapi beragama itu kan umumnya hanya sebatas pada KTP gitu ya. Tapi lebih dari itu, kalau kita sudah beragama seharusnya beriman. Dan dalam iman itu buahnya adalah persaudaraan,
semangat belas kasih, cinta kasih. Kalau Bapak Kardinal itu menekankan bahwa kalau kita semakin beriman berarti semakin bersaudara dengan siapa saja, semakin peduli berbagi dengan siapa saja, tetapi juga pada akhirnya semakin cinta kepada tanah air. Oke. Romo, tadi sudah disampaikan memang Paus Fransiskus ini kan sangat menunjukkan kalau dirinya adalah sosok yang penuh dengan belas kasih dan juga kesederhanaan. Jika kita melihat kepada sosok Paus itu sendiri, mulai dari dulu pernah menjadi Uskup Agung di Buenos Aires, kemudian menjadi kardinal dan selanjutnya melalui konklak terpilih menjadi Paus. Ini sebenarnya Romo melihat sosok Paus Fransiskus adalah sosok Paus yang seperti apa? Dia adalah pribadi yang sangat rendah hati, sangat sederhana, dan mengelola dalam perjalanan hidupnya, di dalam pergumulannya. Dia mengamini bahwa belas kasih Allah itu hadir menjadi bagian di dalam hidupnya, tetapi dia ingin bahwa sebagai gereja, itu pertama-tama bukan dikelola sebagai institusi atau organisasi, tetapi sebagai sebuah kasih yang seharusnya menjadi warna sejarah kasih itu di dalam kepemimpinannya, di dalam hidupnya, begitu ya. Di dalam gereja itu sendiri, karena memang dia bergumul yang tidak mudah, sakit waktu kecil, ada banyak situasi yang tidak mudah yang dia bisa berdamai dengan itu, dan dia merasa bahwa dalam pergumulan itu dia mengalami kasih yang luar biasa dari Allah, maka dia ingin juga dalam kepemimpinannya siapapun itu seharusnya mengalami belas kasih Allah di dalam hidup sehari-hari. Oke, berarti jika kita melihat ke sejarah atau hal yang dialami oleh Paus sepertinya yang tadi Romo juga sampaikan, ini apakah memang faktor tersebut yang mempengaruhi pendekatan yang dilakukan oleh Paus ketika memimpin Vatikan dan juga berkomunikasi dengan umat Katolik di seluruh dunia? Oh ya pasti ya, sejarah seseorang itu akan menjadi background, akan menjadi warna di dalam hidupnya, di dalam kepemimpinannya. Orang menyangka Bapak Paus naik pesawat, naik mobil yang untuk selevel seorang Paus, seorang juga selevel dengan presiden itu terlalu sederhana. Tapi kesederhanaan itu bukan tiba-tiba, itu sudah lama. Dulu waktu dia menjadi Bapak Uskup Agung, dia tidak mau tinggal di rumah yang mewah, yang megah. Dia tinggal di apartemen yang kecil saja. Dia menggunakan kendaraan yang kecil saja. Jadi kesederhanaan itu bukan tiba-tiba, tapi itu sudah menjadi bagian, menjadi background dalam hidupnya. Termasuk bagaimana dia menampilkan belas kasih Allah itu. Mengingatkan kita juga kepada gereja untuk tidak terlalu birokratif ya. Tetapi mencoba untuk mengingatkan kita supaya gereja itu lebih dekat, lebih hangat kepada umat. Karena memang gereja seharusnya menjadi tempat orang datang siapa saja, dengan latar belakang apa saja, itu harus diterima, apapun keadaannya. Mungkin kalau sekarang anak muda atau ada beberapa yang mempertanyakan ataupun mungkin skeptis begitu, yang ditampilkan adalah kesederhanaan, apakah memang seperti itu aslinya? Berarti memang terkonfirmasi seperti itu ya, Romo? Memang seperti itu, memang sangat sederhana ya. Termasuk misalnya hal yang sederhana saja, sepatu. Sebenarnya ada tradisi sepatu seorang Paus itu warnanya itu merah maron, bukan hitam gitu ya. Tapi dia tetap pakai sepatu yang biasa dia pakai, sepatu hitam gitu ya. Karena jarang ya merah jarang, maron ya. Karena memang kita tahu dengan baik bahwa ada kadang-kadang ada simbol-simbol tertentu yang menyimbolkan sesuatu gitu ya. Tapi Bapak Paus tidak mau. Dia ingin sungguh-sungguh sebagai pribadi yang sederhana gitu. Termasuk dia tinggalkan juga tidak di Roma sana, dia tidak tinggal di istana yang memang kita punya gitu ya, kita ada, tapi dia tinggal di Casa Santa Marta kalau tidak salah begitu, di tempat yang juga jauh lebih sederhana. Dan mungkin memang tercermin dari kunjungannya saja, dari pertama kali datang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil begitu ya, Mo ya. Kemudian tidak memilih untuk tidur di hotel-hotel bintang mewah, memilih untuk tidur di kedutaan Vatikan, dan juga menggunakan mobil yang memang lumrah digunakan oleh yang umumnya dipakai begitu ya.
dan itu bukan sesuatu yang wah lah. Mungkin untuk orang-orang tertentu iya, tapi itu saya kira sangat biasa lah ya. Oke. Terkait dengan kunjungan Paus juga yang sempat tertunda begitu ya, karena kan direncanakan kunjungan pada saat masa COVID-19 begitu, dan sempat tertunda. Apakah Romo melihat ini justru menjadi momentum yang tepat kunjungan Paus di tengah situasi dunia yang mungkin banyak konflik dan juga peperangan? Ini pesan perdamaian yang disampaikan oleh Paus itu juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Betul, tentu Bapak Paus sudah menyampaikan beberapa pesan yang lain, misalnya pesan Abu Dhabi yang disampaikan oleh Bapak Paus, dan sekarang ini juga datang ke tempat ini. Memang kita sempat agak was-was ya, karena menyangkut usia beliau yang sudah Betul, tidak lagi muda gitu kan, udah 80 berapa ya? 88. Tapi sehat dan tampil prima ya Romo betul, ya. itu luar biasa. Betul, puji Tuhan. Kita biasa. khawatir ya kalau ya, tapi puji Tuhan dia bisa datang ke tempat ini dengan sangat sehat, dengan semangat begitu ya, luar biasa. Oke Romo, ini juga Paus akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama dalam kunjungan apostoliknya ke Indonesia. Ini Romo melihatnya seperti apa dialog lintas agama yang ingin dibangun oleh Paus Fransiskus? Nama Bapak Paus Fransiskus itu bukan nama sebuah kebetulan, punya makna, punya arti bagi Bapak Paus Fransiskus ya. Santo Fransiskus itu dikenal perannya sebagai seorang pribadi, seorang santo yang membawa perdamaian, termasuk dalam relasi Kristen dan Muslim gitu ya. Maka dia juga ingin hadir bahwa perdamaian itu sesuatu yang penting gitu ya. Yang harus menjadi pilihan yang utama lepas apapun keadaannya. Nah, dalam dialog ini dengan lintas agama itu mau mengingatkan bahwa semangat persaudaraan itu seharusnya, perdamaian itu harusnya menjadi fokus supaya kita sebagai bangsa sungguh-sungguh bisa mengalami damai itu di dalam kehidupan kita, dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam hidup, dalam keberagaman dengan macam-macam situasinya gitu ya. Bukan hanya agamanya, tetapi juga sukunya, rasnya, dan golongan macam-macam begitu. Itu sebagai sebuah realita yang nggak bisa dipungkiri gitu ya. Oke, ini juga pertemuan tadi dengan lintas agama, karena memang Indonesia ini sangat multikultural dan juga multi-etnis. Ya, betul ya. Betul ya Romo. Betul. Ini seperti apa Romo melihat sampai sejauh ini tanggapan dari masyarakat Indonesia sendiri yang memang multi-etnis dan juga multikultural terhadap kedatangan Paus? Pada umumnya mereka menyambut dengan sangat positif ya, sangat antusias gitu ya. Bagaimana seruan Bapak Paus ini ditanggapi oleh mereka gitu ya. Selain sebagai sosok pribadi yang rendah hati, tapi dalam waktu yang lama kita tahu dengan baik bahwa Bapak Paus itu menjadi salah satu tokoh di level dunia yang menyerukan perdamaian dengan lantang, dengan keras, ya tidak malu-malu ya, menyampaikan secara objektif kepada bangsa, kepada bahkan di level PBB dan di mana-mana, termasuk ketika dia mengunjungi Amerika dan lain sebagainya. Jadi kita mempunyai harapan semoga seruan ajakan Bapak Paus untuk membangun dialog ini sungguh-sungguh bisa melekat kepada kita, karena pada akhirnya seruan itu berdampak atau tidak gitu kan, akhirnya kembali kepada kita yang menghidupi, yang ambil bagian, yang mendengarkan itu kan. Oke. Romo, ini kan momentum bersejarah ya kedatangan Paus yang tadi juga Romo sudah sampaikan. Ini kemudian bagaimana selanjutnya Gereja Katolik akan dapat melanjutkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus terkait dengan perdamaian, toleransi, dan juga menghargai perbedaan ini kepada masyarakat di Indonesia? Di dalam sendiri pasti apa yang ditekankan oleh Bapak Paus akan menjadi isu yang akan kemudian dibicarakan bersama untuk membawa dampak, membawa pengaruh itu sendiri gitu ya. Dan memang sebagai gereja kita tentu harus bekerja sama dengan lintas agama. Ada forum FKUB itu bisa ditempat di sana untuk membangun dialog, tetapi juga kerjasama gereja itu bukan hanya dengan para pemuka agama, tetapi juga dengan negara, bagaimana perdamaian itu diserukan, diusahakan juga dengan adil gitu ya.
Itu menurut saya sih. Oke, setelah kedatangan Paus ini, kira-kira yang bisa dilakukan oleh Gereja Katolik, apakah akan langsung berdialog dengan lintas agama atau lebih ke pemerintah dulu pendekatannya, atau seperti apa Romo bisa melihatnya? Saya kira kalau sekarang ini kan sudah bersama-sama, jadi saya mendengar bahwa dalam kunjungan ini Bapak Paus bersama mungkin Presiden dan yang lainnya mau meresmikan lorong ya, lorong perdamaian itu ya yang di antara katedral dan Masjid Istiqlal itu kan, itu kan menjadi simbol dialog, tetapi juga simbol perdamaian. Itu langkah konkret yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, sudah dimulai dalam waktu yang lama, tetapi ingin diingatkan bahwa itu harus diteruskan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Romo, bagaimana Romo melihat bagaimana dampak jangka panjang dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia? Pasti kedatangan ini membekas ya bagi banyak orang, bagi umat, bagi bangsa. Tetapi seberapa jauh kemudian dampaknya itu ya tergantung bagaimana kita sendiri sebagai bangsa, sebagai umat merespon itu. Ya, merespon itu ya. Bisa saja kunjungan ini dia berlalu dan kemudian juga berlalu. Meskipun pesannya penting, penegasannya penting, tetapi kalau tidak kemudian disikapi menjadi sikap hidup, sikap gereja sendiri di dalam kepemimpinannya maupun kepada negara sebagai bangsa, kalau tidak disikapi serius ya akan mudah terlupakan. Tetapi sebagai momen, sebagai sejarah, tentu kita akan mencatat dengan baik bagaimana kita menyambut Bapak Paus dengan antusias, dengan sukacita, dan kita diingatkan sebagai negara yang mudah berdialog, yang mudah yang toleran, yang kuat di persaudaraan, untuk diingatkan, untuk terus dipegang dan dibangun ya sebagai sebuah negara yang besar. Gitu, ya. Menurut Romo, sekiranya apa yang bisa dilakukan oleh umat Katolik di Indonesia untuk bisa terus ingat dan juga memaknai pesan yang disampaikan oleh Paus? Karena kan ini kan kunjungan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama ataupun sering begitu ya. Jadi kita harus terus ingat begitu dan bisa disampaikan kepada masyarakat lintas agama di Indonesia. Bagaimana caranya agar bisa teringat dan terus disampaikan? Menurut saya sih hal yang paling simpel, yang sederhana, yang mudah diingat, pesan dari Bapak Paus menurut saya, sebagaimana juga sebenarnya menjadi titik tekan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Menjadi semakin beriman itu berarti menjadi semakin bersaudara, semakin peduli dengan saudara-saudara kita, tidak membeda-bedakan, dan menjunjung perdamaian sebagai sesuatu yang ya harus diperjuangkan dan harga mati di dalam kebersamaan, di dalam keberagaman. Jangan sampai kemudian kita mengaku beragama, beriman, tetapi hidup jauh dari persaudaraan dan kedamaian. Padahal itulah esensi dari hidup beriman, itu adalah dengan mudah membangun persaudaraan dengan siapa saja. Dan salah satu pesan Bapak Paus ya, dari banyak pesan yang menarik, saya kira dia mengingatkan untuk kita supaya tidak dengan mudah mengadili siapapun di dalam kehidupan kita. Kita harus menerima siapapun secara terbuka untuk bergandengan bersama, membangun persaudaraan bersama, supaya persaudaraan sejati itu sungguh-sungguh hidup di dalam kemanusiaan kita, bukan atas nama agama, meskipun kita semua adalah orang yang beragama. Oke, baik. Berarti memangnya harus ditekankan dan harus selalu diingat adalah bahwa kita semua bersaudara. Betul. Begitu ya Romo ya, dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Betul. Begitu ya Romo ya. Harapan dari Romo selanjutnya untuk agenda Paus, karena nanti sore kita juga akan sama-sama menyaksikan bagaimana Misa Kudus ini akan digelar di Gelora Bung Karno Senayan yang akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia. Seperti apa harapan dari Romo? Harapan saya semoga nanti acara itu berjalan dengan baik, dengan lancar, mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat untuk seluruh umat yang hadir, tapi juga mendatangkan berkat dan sukacita buat bangsa dan negara kita yang sangat terbuka, welcome, menerima Bapak Paus dan rombongan.
Oke, baik. Terima kasih untuk dialognya pada hari ini, Romo Kelik. Semoga kita juga semua berharap agar nanti misa sore nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan pesan terkait dengan persatuan, persaudaraan ini bisa tersampaikan dengan baik ya, tidak hanya kepada umat Katolik tapi juga seluruh Indonesia. Begitu ya, Romo Oke, ya. terima kasih banyak ya. Oke. Oke, baik. Demikian untuk saat ini. Saya Edra Pramaskara.